Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainil Abidin, STMN. Saya merupakan salah satu dosen dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen atau juga Serdos. Video ini dirancang dalam format micro teaching yang menampilkan potongan kegiatan pengajaran saya selama di dalam kelas. Metode yang digunakan adalah DEA, Delivery, Interaction, dan Assessment, untuk menjelaskan bagaimana saya merancang, melaksanakan, dan mereplikasikan proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas pengajaran secara berkelanjutan. Adapun mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah interaksi manusia dan komputer atau juga IMK dengan kode mata kuliah DSI 442. Mata kuliah ini bersifat wajib dengan bobot SKS 3 dan dilaksanakan pada semester 4. Untuk mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip dalam desain interaksi dan contoh penerapannya dalam mengembangkan suatu aplikasi ataupun perancangan desain alternatif untuk suatu aplikasi. Cakupan pelajaran meliputi konsep Human Computer Interaction atau juga HCI, desain interaksi, tentang kognisi, teknik-teknik dalam HCI, serta aspek sosial dalam membangun HCI tersebut. Proses desain interaksi, serta pengumpulan dan analisa data serta evaluasi. Untuk mata kuliah ini, terdapat 3 CPL atau juga capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menggunakan berbagai metodologi pengembangan sistem beserta alat pemodelan sistem dan menganalisa kebutuhan pengguna dalam membangun sistem informasi untuk mencapai kebutuhan organisasi. CPL kedua adalah mampu memahami dan menerapkan kode etik dalam penggunaan informasi dan data pada perancangan, implementasi, dan penggunaan suatu sistem. Sedangkan CPL yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajerial tim dan kerjasama tim, manajemen diri, mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan, dan mampu menyampaikan hasilnya dengan menggunakan presentasi yang baik. Untuk CPMK atau juga capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini terdiri dari 9 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan prinsip-prinsip etika profesi yang relevan dalam IMK. Yang kedua adalah mahasiswa memahami pentingnya kepatuhan pada hukum dan etika dalam mengembangkan solusi yang berbasis pada komputer. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin, berkontribusi pada proyek-proyek IMK, dan menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang baik dalam lingkungan kolaboratif. Yang keempat adalah CPMK-nya adalah mahasiswa dapat merancang solusi kreatif untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan teknologi komputer. CPMK kelima diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman yang kuat dalam proses pengembangan sistem, langkah-langkah dan metodologi yang paling sesuai untuk berbagai jenis proyek. Yang keenam adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan sistem informasi dan memastikan bahwa solusi yang dirancang memenuhi kebutuhan pengguna tersebut. CPMK ketujuh adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi potensi masalah etika dalam perancangan sistem dan mengambil tindakan yang sesuai. Yang kedelapan, mahasiswa dapat berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun secara tulisan sesuai dengan situasi dan kondisi baik dalam kelompok ataupun dalam proyek. Yang kesembilan adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan solusi IMK kepada audiens dengan cara yang mudah dimengerti.
Adapun materi bahan kajian dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer terdiri dari 9 bahan kajian. Yang pertama adalah desain interaksi, kedua mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip dasar koneksi, dan ketiga adalah interaksi sosial, keempat mahasiswa akan diajarkan tentang antarmuka, kelima mahasiswa akan diajarkan proses dalam mendesain interaksi, keenam mahasiswa diajarkan cara mengumpulkan data, dan ketujuh adalah analisa data. Materi yang kedelapan adalah menentukan requirement atau juga kebutuhan dalam perancangan desain interface. Yang kesembilan adalah konstruksi persona, menentukan skenario, dan membuat storyboard. Yang ke-10 adalah arsitektur informasi dan membuat prototipe. Yang ke-11 adalah evaluasi sistem. Yang ke-12 adalah pemaparan dan konsultasi proyek akhir. Guna mencapai materi-materi tersebut, dalam mata kuliah ini kami sebagai tim pengajar menggunakan beberapa daftar pustaka seperti pada buku Interaction Design Beyond Human Computer Interaction yang ditulis oleh Shep, Peirce, dan Rogers. Adapun pustaka yang selanjutnya adalah tentang Design the User Interface Strategy for Effective Human Computer Interaction yang ditulis oleh Schneiderman, Reisen, Cohen, dan Jacobs. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode PJBL atau juga Project Based Learning dengan teknik blended learning, di mana menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau juga offline dan pembelajaran learning atau juga online secara terintegrasi. Adapun media-media pembelajaran yang digunakan dalam pelajaran interaksi manusia dan komputer ini antara lain adalah e-learning, yang kedua menggunakan Figma, lalu menggunakan Microsoft, dan di kelas kami menggunakan Smart Interactive Flat Panel. Pada akhirnya, mata kuliah ini akan dinilai dengan dua jenis penilaian, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif ini bertujuan untuk memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk mahasiswa memperbaiki kinerja mereka, seperti adanya rubrik, membuat daftar checklist, membuat catatan anekdotal, dan portofolio. Sedangkan asesmen sumatif bertujuan untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu proyek yang sudah dibuat oleh mahasiswa yang meliputi tes tertulis, presentasi proyek, dan laporan akhir proyek. Adapun pembagian nilai atau juga asesmen terdiri dari 50% adalah proyek, 20% merupakan aktivitas partisipatif, dan 30% adalah berupa nilai kognitif yang terdiri dari 25% lembar kerja mahasiswa dan 5% tugas individu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ya, selamat siang ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Dari Pak, harus baik ya. Udah makan siang tadi? Udah ya. Eh, di hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk interaksi manusia dan komputer atau juga IMK ya. Di minggu kemarin, di minggu pertemuan ke-6 ya, itu sudah kita bahas suatu teori bahwa dalam merancang suatu user interface itu kadang-kadang aplikasinya atau juga user interface-nya menghasilkan interface yang buruk ya. Ada juga yang menghasilkan interface yang bagus. Namun ketika terjadi hal yang buruk, tentu saja orang frustasi ya. Orang tidak akan menggunakan aplikasi gitu ya. Atau juga ya banyak sekali kasus-kasus di mana aplikasi tersebut tidak digunakan ya, padahal secara fungsional bagus gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas ya proses desain dalam interaksi ya. Jadi Bapak harap kalian siapkan akal dan pikirannya ya. Di sini duduk yang bagus, kalau ada pertanyaan ya, silakan ya. Yang penting kita bisa kondusif. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dan juga materi, ada beberapa tujuan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar proses desain ya, dalam interaksi dalam konteks bagaimana kita mengembangkan satu sistem berdasarkan kepada penggunanya. Lalu kita mengidentifikasi tahapan-tahapan utama ya, tahapan-tahapan utama dalam proses desain interaksi khususnya dalam menggunakan pendekatan user centered design ya.
Lalu kita bisa membedakan beberapa pendekatan desain interaksi seperti UCD ya. Nanti kita akan bahas tentang jenis desain itu apa, activity center design itu apa, dan desain sprint itu seperti apa. Tujuan selanjutnya adalah menganalisa bentuk keterlibatan pengguna. Ya, ingat ketika kita membuat satu sistem yang menggunakan bukan kita ya, walaupun kita sebagai programmer, sebagai, desainer UI UX-nya, tetapi yang menggunakan adalah end user-nya gitu ya. Maka kita harus, melibatkan peran pengguna di sini. Yang terakhir adalah menerapkan prinsip-prinsip UCD secara sederhana. Nah, apa saja sih, materi yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama kita akan bahas apa itu pengertian proses desain interaksi gitu ya. Yang kedua adalah kita akan bahas tahapan dalam proses desain interaksi, dan ketiga adalah pendekatan apa saja yang digunakan dalam merancang desain interaksi. Lalu, di sini ada penjelasan agak detail ya tentang UCD ya, User Centered Design, lalu ada keterlibatan pengguna dalam proses desain. Nah, sebelum kita masuk ya, di sini akan ada satu storyline ya, di mana ada 2 buah storyline, yang pertama dan yang A dan yang B ya. Menurut kalian nih, apa sih, perbedaan antara storyline yang A dengan yang B-nya? Ya, silakan. Pada gambar ini menunjukkan perbedaan antara sistem yang hanya menyajikan informasi dan sistem yang benar-benar memberikan ruang kepada pengguna untuk terlibat. Pada gambar bagian di bawah, si gadis diberi pilihan dan Oke. itu mengubah jalan cerita. Ini menggambarkan pentingnya dari desain interaksi yang memperhatikan keputusan pengguna. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Boleh Ya. tahu nggak? Ya, silakan. Kalau menurut saya tuh, Ya. lihat gambar ini itu tuh meningkatkan seberapa pentingnya user experience. Ketika pengguna diberi kesempatan memilih, mereka merasa lebih terlibat gitu loh. Sama ada mereka terlibat itu membuat aplikasi menjadi lebih personal. Oke, ya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup ya? Ya. Dari pendapat teman kita tadi ya, benar semua ya, karena di sini nggak ada benar dan salah tuh ya. Tergantung dari sudut pandang kita seperti apa melihat suatu gambar ya. Nah, di storyline yang pertama ya, itu sistemnya bersifat statis ya, di mana suatu sistem tidak melibatkan apa ya, pengguna atau user-nya tidak dilibatkan. Sehingga ya, apa yang sistem berikan ya, itu yang didapatkan oleh pengguna ya. Seperti di gambar tadi ketika seorang ya, cewek ya, datang ke hutan, dia nggak tahu karena tidak dikasih choice itu pilihan ya, maka dia yang temukan adalah seekor serigala ya. Namun yang B ya, sistem memberikan pengguna kesempatan untuk berinteraksi dan mengambil suatu yang disebut dengan keputusan, decision gitu ya. Nah, di sini ya penggunanya ada apa ya, pilihan, dia menentukan apa, dan apa yang ditentukan itu menghasilkan suatu story yang berbeda-beda, output yang berbeda-beda ya. Nah, jadi intinya ya, desain interaksi itu adalah membangun hubungan antara dua arah ya, antara pengguna dengan sistemnya ya. Nah, itu tujuan dari proses desain interaksi. Oke, mungkin sering kita lihat ya, beberapa tampilan kita membuat, misalkan bagi yang suka coding web ya, atau juga di sini kebetulan aplikasi fitness ya. Mungkin, ya teman-teman mahasiswa banyak yang suka fitness di sini ya, akan muncul grafik ya, misalkan ada exercise-nya, meal-nya berapa dan seterusnya ya. Atau juga nih ada aplikasi yang sering kita gunakan ya, semua aplikasi itu ya pasti ada login-nya ya. Ketika ada kesalahan login, ya muncul kata maaf gitu ya, email atau password Anda salah katanya. Padahal yang salah itu kita ya, nggak harus sistem minta maaf gitu kan. Ngapain sistem minta maaf gitu kan, nggak ada gunanya juga ya. Atau juga di ATM misalnya ya, ketika saldo kita habis, ya minta maaf bukan kita ya, tapi sistemnya. Yang salah kan kita nggak punya saldo kan gitu ya. Nah, kenapa sistem harus membuat hal yang seperti itu? Atau juga nih, ya ada juga remote control ya, dirancang sedemikian rupa ya, semakin hari ya tombolnya semakin berkurang ya. Kenapa dibikin seperti itu ya? Karena sistem itu harus ya berbicara dengan
penggunanya, berbicara dengan usernya gitu ya. Dan sistem itu harus memberikan respon. Ya, kita ketika WA seseorang misalnya ya, responnya lama, ya kita frustasi pastinya ya kan. Ini kemana aja nih orang ya kan, ditelepon nggak bisa, dihubungi nggak bisa, kan gitu ya. Nah itu ya ketika responnya lama, ya pengguna akan frustasi. Sistem juga sama gitu ya, apalagi misalkan kita bikin, halaman login ya, nggak ada notifikasi seperti ini ya. Ya, kita nggak tahu error kita itu apa gitu ya. Kita merasa ya sudah password udah benar ya, username juga benar, nggak pernah kita ubah ya selama 5 tahun ya itu terus gitu ya, nggak pernah dirubah gitu. Tetapi nggak muncul sistemnya. Apa yang salah? Apakah saya yang salah, keyboard saya yang error, atau apa gitu. Kalau itu terjadi terus-menerus ya frustasi user ya. Itu bentuk, sistem berbicara dengan user gitu. Atau juga berbicara dalam bentuk lain, misalkan ini contohnya grafik ya. Grafik itu muncul bukan, karena pengennya programmer aja gitu ya, pokoknya ada grafik lah biar bagus gitu ya. Seseorang merancang ya, user interface itu ada tujuannya, untuk apa? Untuk memberikan respon kepada penggunanya ya. Ketika respon itu didapatkan baik, maka pengguna juga akan puas. Oke, nah jadi ya tadi interaksi itu apa? Ya interaksi itu adalah konteks ya dalam HCI, interaksi manusia dan komputer, yaitu adalah proses dua arah antara pengguna dengan sistemnya, ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya ya agar mudah, agar efisien ya, agar nyaman dan sebagainya. Nah, analoginya ya misalkan kita, menekan tombol volume di remote control ya seperti di gambar di awal tadi ya. Nah, itu adalah bentuk interaksi gitu. User memberikan inputan ya, memberikan inputan ya misalkan, untuk mengecilkan volume TV misalnya, ada tombolnya, ya. Dan si sistem memberikan respon, ya responnya berupa apa ya, suara volumenya akan kecil, kalau dinaikin ya suara volumenya akan naik, kan gitu ya. Apa yang terjadi kalau remote-nya nggak merespon? Bagi yang punya emosional yang tinggi ya bisa saja remote-nya terbang gitu kan, atau juga ya dibanting remote-nya, kan gitu ya. Nah, itu yang terjadi dan responnya itu diharapkan cepat gitu. Nggak mungkin kita, pengen besarin volume TV ya, nunggu 5 menit dulu gitu ya, keburu mie-nya matang kan gitu ya, kalau lagi masak mie kan gitu. Nah, nah itu yang akan kita bahas hari ini ya, berkaitan dengan proses ya, bagaimana proses desain interaksi itu. User interface yang baik itu tidak muncul ya karena malam harinya mimpi bagus, lalu coding paginya, enggak seperti itu ya. Itu ya perlu proses ya, kenapa ya Apple itu mahal atau juga ya HP-HP yang high end itu mahal ya, karena secara user interface itu dibikin ya benar-benar dibikin bagus gitu. Bagus arti di sini ya dia bisa berinteraksi dengan user-nya dengan baik gitu ya, bisa memahami keinginan user yang bagus. Apa itu proses desain interaksi? Yaitu aktivitas ya. Jadi ya manusia itu tidak bisa lepas dari masalah gitu ya. Apapun ada masalah gitu ya. Misalkan Bapak karyawan itu ya, tanggal 1 terima gaji ya. Siangnya pasti ada masalah kan? Ya. Karena berkurang ya, cuma lewat aja kan gitu ya. Itu masalah, tapi masalah tersebut harus dipecahkan. Nah, jadi ya desain interaksi adalah sebuah proses ya, mencari masalah seseorang ya. Orientasinya adalah masalah tadi. Lalu kita berikan aktivitas yang kreatif ya, berupa alternatif-alternatif ya, untuk user bisa mengambil suatu keputusan, ya. Bisa dipahami? Ya. Tujuannya ya tentu saja ada tujuan, setiap, kegiatan, proses itu ada tujuan ya. Tujuan dari desain interaksi itu ya paling tidak ada 2 ya, merumuskan alternatif desain interaksi, ya. Kita tidak bisa merumuskan, suatu solusi 100% itu nggak bisa, ya. Kita hanya bisa memberikan alternatif, ya. Alternatifnya apa? Bisa saja bisa menyelesaikan permasalahan 90%, satu hanya 80%, mana yang bagus? Kita ambil yang 90%, ya. Jadi alternatif gitu. Lalu alternatif apa yang akan kita gunakan? Misalkan kita dapatnya alternatif A, B, C, D gitu ya. Cuma kita nggak tahu ya mana yang bagus, maka perlu diuji. Hasil yang bagus itu yang akan kita gunakan. Nah, apa saja alurnya ya? Dalam membuat, desain interface yang bagus ada prosesnya ya.
Sama lah seperti kalian ya ketika pengen, melakukan sesuatu kita tentukan saya harus ngapain 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 gitu ya. Nah dalam aktivitas merancang user interface juga sama ya. Ada beberapa yang harus kita lakukan ya. Pertama kita tentukan dulu kebutuhan dari usernya apa, user itu butuhnya apa sih, maka di slide terakhir nanti kita akan bahas bahwa dalam merancang user interface itu kita butuh pengguna, ya bukan kita. Mentang-mentang kita jago ngoding atau juga bikin user interface bagus, pernah menang lomba dan sebagainya, ya pokoknya user interface yang saya bikin itu adalah yang paling bagus, kalian tinggal pakai saja, nggak boleh protes ya, nggak seperti itu. Sejak kita merancang itu harus berdasarkan kebutuhan penggunanya, kadang-kadang ya penggunanya itu cuma butuh satu tombol ya. Tetapi yang kalian kasih 2 tombol, ya. Kan senang ya berlebih, tapi nggak seperti itu, oke. Dan kadang ya pengguna itu cuma butuh kursi kayu misalnya, tapi yang kalian kasih ya kursi yang empuk, ya. Walaupun bagus, cuma bukan keinginan dari pengguna. Lalu ada setelah itu kita merancang yang namanya desain alternatifnya, kita rancang prototyping-nya apa, lalu kita evaluasi, ya. Walaupun barang tersebut sudah jadi, ya, tetap kita lihat apakah barang yang kita bikin, alternatif yang kita berikan sudah sesuai dengan keinginan pengguna atau belum. Oke. Nah, teknik apa saja atau juga metode apa saja yang bisa kita gunakan ya, dalam perancangan desain interaktif itu ada 4 ya. Ada user centered design, ada activity centered design, dan ada genius design dan design sprint ya. Nah, untuk menjelaskan ini ya, mungkin nggak mungkin Bapak ngomong terus ya. Oke, Bapak minta, partisipasi kalian ya, di sini Bapak minta kita langsung bikin kelompok satu baris ya, baris pertama kelompok satu 2 dan seterusnya. Oke. Ini ada aktivitas, silakan ya kelompok satu menjelaskan ya UCD, Activity Center Design, Finish Design, dan Design Sprint ya. Ini tugasnya gampang ya, nggak harus, silakan pakai Google atau juga aplikasi yang lain ya, tentang pengertian dari metodenya, lalu sebutkan kelebihannya apa, kekurangannya apa ya. Silakan di-scan. Oke. Sudah ya? Sudah? Oke. Ya. Oke, sini kita menggunakan Google Drive ya. Nah, terima kasih atas partisipasi kalian ya. Nah, masing-masing kelompok sudah mengerjakan tugasnya masing-masing dengan bagus ya. Nah, jadi ya secara ringkas ya kalian sudah memahami apa itu UCD, Activity Centered Design, Genius Design, dan juga adalah yang sprint tadi ya. Ya, UCD itu ya berfokus pada pengguna sudah artinya ya. Lalu activity berfokus pada aktivitas, Genius itu ya pakar, orang yang ahli yang biasa bikin user interface ya baru menggunakan Genius Design ya. Kalau, yang terakhir adalah design sprint ya, yaitu untuk merancang user interface dalam waktu yang cepat. Nah, tentu saja ya keempat metode ini ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Misalkan activity synthesis ada ya efisiensi dan fokus ya, karena kita melihat aktivitas dari user, tetapi ada Eee, kekurangan, ya mengabaikan aspek personalnya, bisa terlalu teknis atau juga kaku ya, karena apalagi kita melihat aktivitas-aktivitas ya. Kalau aktivitasnya misalkan kita mau bikin aplikasi untuk game anak-anak ya, maka kita harus lihat aktivitas anak-anak seperti apa. Kan nggak mungkin juga kita ngikutin ya kegiatan anak-anak di TK ya tiap hari, ya kadang kaku dan sebagainya ya. Oke, sudah paham semua? Lanjut ya, salah satu yang umum digunakan dalam merancang user interface adalah UCD ya. UCD itu apa? Ya menurut, Everest dan Prince ya, UCD telah berfokus pada tujuan perancangan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi ya sesuai dengan namanya UCD itu adalah melibatkan pengguna ya, dalam merancang suatu desain. Seperti apa tahapan-tahapannya? Ya ada menentukan establish requirement-nya, kebutuhannya apa, lalu kita rancang desainnya ya, setelah kita rancang desainnya, menentukan persona, kepada sudah kita jelaskan ya. Sudah itu kita merancang storyboard-nya dan sebagainya ya. Setelah itu baru kita membuat prototyping-nya, high fidelity atau juga yang, wireframe dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan uji coba ya. Nah, ini namanya siklus ya, yang namanya siklus itu akan berputar terus-menerus ya, sampai ya final produk.
Bagaimana caranya ya, pertama menentukan kebutuhan pengguna ya, bisa saja kalian interview penggunanya, kalian wawancara, kalian survei gitu ya. Kalau, atau juga kalian menggunakan role playing dan sebagainya ya, atau juga membuat simulasi, ya itu ya berkaitan dengan mencari kebutuhan pengguna. Yang kedua ya kita rancang desain alternatifnya, ya kalian bikin wireframe-nya dulu ya. Wireframe itu nggak harus menggunakan sistem, bisa saja kalian tulis coret-coret di buku ya. Setelah itu ya kita atur prototipe-nya ya, bisa, baik itu yang medium atau juga high fidelity prototyping ya. Bisa saja kalian menggunakan Figma, Invention AVV atau juga Marvel AVV ya. Terakhir adalah melakukan evaluasi, ini yang penting kadang-kadang kita lupakan. Nah, yang jelas saya sudah bikin, user interface selesai itu enggak seperti itu ya, kadang-kadang kita mengabaikan hal yang ini. Yaitu melakukan evaluasi, apakah sistem yang kita bangun, user interface yang kita bangun itu sudah sesuai dengan pengguna atau tidak. Maka harus dinilai oleh pengguna. Bagaimana caranya? Menggunakan usability testing, misalnya menggunakan heuristik atau juga menggunakan kuesioner yang lain. Oke, sebelum, kita udah sampai pada sesi terakhir ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan? Ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, jadi kan tadi tuh kita ngebahas metode metode 4 metode tadi Iya. ya kan, Pak? Nah, kira-kira untuk keempat metode itu bisa digabung salah satunya nggak, Pak, untuk satu project gitu, Pak? Ya, dalam membuat user interface yang bagus, kadang-kadang kita nggak bisa hanya menggunakan satu metode ya. Karena kita butuh, eee, metode yang menghasilkan prototipe yang cepat, ya maka kita menggunakan sprint ya, di awal. Setelah sprint-nya jadi kita membuat kita ngecek nih apakah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Nah, bisa saja kita menggunakan UCD. Jadi ya tidak harus menggunakan satu metode, tetapi bisa kita gabung sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Ada lagi? Pak, Ya, silakan. tadi kan pas bahas grup diskusi sama grup itu ada yang bahas, tentang jenis desain ya. Iya, Katanya kan jenis desain itu beresiko ya, kan padahal kan, desainer itu kan pengalamannya bermacam-macam ya, ataukah itu berpengaruh ya, Pak? Kalau misalnya pengalaman dia lebih, apakah itu berpengaruh pada proses jenis desainnya, Pak? Apakah masih beresiko juga? ya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah jenis desain itu punya dampak negatifnya juga? Kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita terlalu mengandalkan seorang pakar ya, nggak bagus juga walaupun pengalamannya sudah banyak gitu ya. Karena yang namanya pakar itu tentu ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ya subjektif ya. Ketika dia bikin, user interface ya ada permasalahan lain ya, sehingga rancangan user interface tidak maksimal. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya. Ya, ini adalah kesimpulan, pertemuan kita hari ini. Desain interaksi adalah proses penting dalam pengembangan sistem, ya bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan menyenangkan ya. UCD tadi ada 4 metode, ada UCD, ACD, Genius Design, dan Design Sprint ya. Lalu setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan dan bisa kita mix ya, kita gabung menggunakan metode yang mana. Ya intinya desain interaksi itu membuat sistem itu lebih manusiawi ya. Makanya ketika kita lihat beberapa sistem itu menggunakan ya paling sederhana menggunakan bahasa-bahasa manusia. Ya ada kata maaf, ada sorry dan sebagainya ya. Karena dia ingin berinteraksi dengan manusia. Oke, sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi? Ya ada? Ada ya? Ya, ini ada oleh-oleh dari Bapak ya. Silahkan kalian kerjakan, ada tugas individu ya, esai. Ya, ini uji pemahaman gampang lah ya. Ya, walaupun kalian menggunakan ChatGPT atau juga yang lain silakan, tetapi kalian pahami gitu loh, apa yang dia tulis gitu ya. Lalu ya selanjutnya ada latihan perancangan ya, kalian bikin desain interaktif ya untuk siakat ya, informasi akademik ya. Terserah kalian kreasi seperti apa ya. Nanti kalian kumpulkan ya semuanya tadi dikumpulkan di e-learning ya. Oke, ya tadi silakan akses kembali materinya sudah Bapak upload di e-learning, silakan kalian akses ya, lalu kumpulkan tugasnya ke tepat waktu di e-learning ya, karena pasti akan tertutup ketika otomatis. Ya, terakhir adalah refleksi ya, apa yang Bapak omongkan di sini mungkin ada kilap, salah, lupa dan sebagainya ya. Tolong kalian berikan ya masukan ya, ya pokoknya anonim lah ya. Kalian asal jangan kalian curhat saja ya, itu aja. Oke, terima kasih.
atas hari ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.